Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Selawat juga kita sampaikan kepada sahabat-sahabat dan pengikut-pengikutnya, di mana Nabi Muhammad SAW adalah Nabi penutup, Nabi yang terakhir. Jadi tidak ada lagi nabi-nabi setelah itu, yang ada sahabat beserta pengikutnya sampai dengan akhir zaman. Jadi oleh karena itu, marilah kita bertawakal kepada Allah, mengevaluasi diri, membuat renungan-renungan untuk diri kita pribadi, apa yang telah kita lakukan. Sebagaimana kita mengutip orang tua kita bilang, bahasa Aceh dengan indah tuh, kita disuruh untuk menjaga diri kita dari diri kita, keluarga kita, sahabat-sahabat beserta dengan umat dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Pertanyaannya hari ini, apakah kita sudah menjaga diri kita sendiri dalam kapasitas misalnya pribadi, pemimpin, baik di eksekutif maupun di legislatif, dalam kapasitas Aceh lah misalnya. Mungkin diri kita sudah, keluarga kita sudah, kerabat-kerabat kita sudah, tapi rakyat masih timbul sejuta tanda tanya. Ironis sekali hari ini, karena kita ini adalah alam demokrasi, tidak mungkin kita dipilih oleh keluarga, tidak mungkin dipilih kita oleh kawan-kawan dekat saja, tetapi dipilih oleh seluruh rakyat. Dan secara logikanya, kalau hari ini kita memikirkan rakyat, di dalam rakyat itu adalah kerabat kita, saudara kita semua, ada keluarga kita dan ada kita. Tetapi kalau hari ini kita memikirkan untuk diri sendiri, hanya kita, keluarga kita hanya kita. Maka kita lihat segelintir para oknum itu, kalau untuk diri sendirinya mungkin sudah berlebih, untuk keluarganya dengan fashionnya yang kita lihat di media maupun kita berjumpa langsung berlebihan. Bahkan dari negara pun sudah disediakan, baik itu fasilitas berupa kendaraan, rumah maupun fasilitas-fasilitas kebutuhan hidup. Tetapi bahkan alhamdulillah dengan izin Allah juga mereka berlebih. Tapi apa yang terjadi dengan masyarakat? Jadi yang disuruh jaga itu kita, keluarga kita, benar, dan seluruh rakyat Aceh, karena kita adalah mewakili daripada Aceh. Jadi kalau kita belum bisa mensejahterakan rakyat Aceh, ironis sekali hari ini kita bukan tidak boleh memikirkan Palestina itu saudara kita, silakan. Memikirkan Syria, silakan. Memikirkan daerah-daerah lain seperti sekarang Rohingya, silakan. Tetapi pertanyaannya hari ini, apakah kita sudah mensejahterakan rakyat seperti pada masa korban konflik? Dan hari ini bagaimana hari ini kita mau memprotes hukum dan undang-undang orang lain? Undang-undang dan hukum kita saja kita tidak bisa menjalankan. Bahkan yang sudah kita buat perjanjian ini adalah kita saling mengingkari, kita akui atau tidak. Bahkan kita mungkin lalai dalam hal ini. Jadi oleh karena itu, mari kita renungkan diri kita sendiri, kita memperbaiki diri kita sendiri. Cobalah hari ini kita memikirkan rakyat dalam kapasitas sebagai pemimpin, maka di situ dalam kurung akan ada keluarga kita, akan ada kerabat kita, dan ada diri kita sendiri. Tetapi ketika hari ini kita memikirkan diri sendiri dan keluarga, hanya keluarga saja, dan ini akan menjadi polemik yang berkepanjangan. Jadi oleh karena itu sejumlah analisa dari para ahli itu bagus, sangat-sangat mengena, tetapi yang intinya, kalau satu saja kita jalankan seperti amanah orang tua kita, indatu kita, jagalah diri kita, keluarga kita, dan seluruh rakyat Aceh. Itu sudah menjadi modal yang sangat ampuh kita untuk mengimplementasikan kesejahteraan dan undang-undang yang sudah ada. Kemudian selanjutnya, hari ini kita harus jujur. Semua orang menuju kepada kebaikan, semua. Tetapi secara sunnatullah, itu tetap duluan ada yang kurang bagus dulu, kemudian diperbaiki. Ada Adam dulu, baru ada Iblis dulu, baru ada Adam. Ada Abu Jahal dulu, baru ada pengikut Muhammad. Nah sekarang kalau ada yang jahil-jahil itu, ya kita bisa memaklumi itu sudah sunnatullah. Sebagaimana terjadi pada masa dahulu, sekarang dan akan datang, itu akan berulang. Duluan ada Fir'aun, baru ada Musa. Begitu juga sekarang. Apakah kita betah terus dengan gaya-gaya Fir'aun, dengan gaya-gaya Namrud, dengan gaya-gaya Herodes? Apakah kita tidak rindu dengan gaya-gayanya Ibrahim, dengan gaya-gaya kepemimpinannya Musa,
dengan gaya-gaya yang disuruh contoh. Karena kita laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Sudah ada suri toladan, karena kita ini yang terakhir, mulai dari suri toladan daripada Nabi Adam sampai suri toladan dari Muhammad. Apa kita tidak rindu bahwa ada kesejahteraan? Apalagi hari ini kita halangi pun, ini adalah era kebangkitan daripada Islam. Jadi oleh karena itu tidak salah kalau kita hari ini memanage sebuah pemerintahan. Rakyat pun dalam kapasitas apapun, apakah itu dari elemen masyarakat. Nah, kita tidak pernah melihat misalnya ada aksi dari ormas yang ingin membela orang miskin, ingin membela orang tertindas, menuntut hak-haknya. Kalau memang ada hak-hak hari ini jadi heboh-hebohan ketika ada kasus-kasus kemanusiaan yang lain. Apa kita lupa bahwa kasus kemanusiaan yang terjadi, penindasan dan sistem-sistem manajemen yang dibuat ini merugikan rakyat? Kenapa hari ini kita tidak berjuang sama-sama mendukung pemerintah yang ada, sama-sama kita saling mengingatkan, dan sama-sama hari ini kita saling memperbaiki. Jangan sama-sama kita saling sikut untuk kepentingan pribadi. Ingat, Aceh ini bukan milik golongan, tetapi milik seluruh Aceh. Bukan milik partai, bukan milik komunitas, tetapi milik seluruhnya. Oleh karena itu, kembali kita kepada renungan untuk saya diri sendiri. Maka marilah kita menjaga diri kita, keluarga-keluarga kita, beserta dengan seluruh rakyat Aceh ini. Karena sangat-sangat mustahil hari ini kita peduli terhadap orang lain. Bukan tidak boleh, silakan. Tapi bagaimana kepedulian? Seharusnya dengan ada kasus yang seperti terjadi sekarang, kita mengingatkan pada masa konflik dulu bagaimana masyarakat menderita. Seluruhnya, tidak terkecuali. Ya kan? Apakah itu di pihak aparat keamanan, di pihak masyarakat, rakyat jelata, pihak pemerintahan, ataupun siapa saja, itu terkekang masa konflik. Jadi pelajaran yang ada itu, ya kita harus inklusif, harus berpikir dari diri kita, bukan mengadu-gadu argumen untuk berkelahi, untuk saling pembenaran diri, tapi kita harus mengingat, apakah kita sudah memperdulikan janda-janda, jangan hanya mantan-mantan, anak-anak yatim, fakir miskin, anak-anak terlantar, masyarakat-masyarakat, orang-orang awam. Apakah kita telah memberikan edukasi kepada mereka dan memberikan hak-hak mereka saja yang wajar. Jadi oleh karena itu, sekali lagi kita mengajak kepada diri kita sendiri dan kepada rekan-rekan, baik yang ada di eksekutif maupun yang ada di legislatif, maupun aparatur penyelenggara negara dari berbagai pihak ataupun elemen masyarakat. Hari ini kita introspeksi. Bagaimana hari ini kita membangun Aceh ini adalah, membangun rakyat ini adalah dengan modal yang sederhana saja. Dan itu adalah firman Allah, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jangan diri kita saja dan keluarga kita pribadi atau orang terdekat saja, tetapi seluruhnya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat terhadap diri saya sendiri, untuk keluarga, juga untuk rekan-rekan sejawat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.